saya sih pribadi belum yakin bahwa ini ada kontrak jangka panjang sama Patrick Kluivert. Kalau saya bilangnya ini memang udah antisipasi Mike Toy dari awal bahwa ya udah ini kontraknya sepanjang campaign Piala Dunia, kalau nggak lolos ya sudah kontrak berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat bicara bola. Saya Ferkot alias Ferry Kodrat kembali menemani pemirsa, saudara, sahabat bicara bola dalam acara yang pasti ditunggu-tunggu. Ini saya baru dapat kabar dari PSSI bahwa Patrick Kluivert dipecat. Benarkah berita itu? Dan saya sudah konfirmasi ke Pak Manajer Pak Sumarji, tapi belum dapat jawaban. Tapi sudah ramai di media sosial semua status bahwa Kluivert dipecat. Ya memang seharusnya demikian. Dan dalam sepak bola pemecatan itu hal yang biasa. Jangankan Kluivert, Special One, Mourinho aja dipecat. Balik. Ya, bolak-balik malah. Terus Mancini yang bawa Italia ke juara Piala Eropa dipecat. Jadi pemecatan pelatih itu hal yang biasa menurut saya. Jadi nggak usah dibesar-besarkan lah, ya kan. Bahkan kemarin yang Sintayong dipecat pun juga hal yang biasa kan, meskipun terus rame, geger, ya nggak. Oke lah, bersama saya ditemani oleh dua narasumber yang punya bobot yang luar biasa dalam pengetahuan sepak bola nasional, dan mereka juga pernah berkecimpung baik di manajemen dan juga sebagai pemain. Selamat datang Bapak Lano Mahardika. Selamat datang juga Mas Alfonsius Kelvin. Halo Om, ketemu lagi kita Om. Alhamdulillah. Kita santai-santai aja nih ngomong nih. Siap, meskipun persoalannya serius, tapi kita agak santai-santai aja nih. Ya memang gini Mas, setelah kegagalan Indonesia lolos ke Piala Dunia, di mana sebelumnya kita sudah pikiran kita, halusinasi kita sudah dibelenggu oleh sebuah impian yang bernama Piala Dunia, ternyata gagal. Iya. Ya kan? Artinya sampai mungkin ini mimpi Erick Thohir dan juga mimpi masyarakat Indonesia, gitu aja kan. Tapi kan gagal di Jeddah. Iya. Bahkan Jeddah menjadi arena tangisan. Air mata berurai, air matanya Kluivert, air matanya Tom Haye, ya sampai emosi. Semua menjadi satu. Nangis juga Kluivert. Nangis, Kluivert menutup matanya, nangis dengan handuk kecil. Tahu handuknya siapa? Iya, karena Kluivert telepon saya waktu itu. Sambil terisak-isak. Ya mungkin penyesalan ya. Mungkin saking penyesalnya sampai habis pertandingan Kluivert tidak ke Indonesia bersama timnya, malah langsung ke Belanda. Orang banyak ngomong, dan kutip, kabur lah, apalah ya. Tapi itu biasa dalam sepak bola menurut saya. Itu sesuatu yang biasa menurut saya. Sepak bola itu kan menang dan kalah. Kalau kalah ya kita harus menerima kekalahan. Ya kan? Harus terima kegagalan. Meskipun sudah segala upaya dilakukan oleh seorang Erick Thohir, ternyata juga Indonesia memang belum bisa mencapai ke Piala Dunia. Event olahraga paling akbar sejagat, bahkan mengalahkan Olimpiade. Ya, jumlah pemirsanya bahkan bisa sampai hampir seluruh bumi ini kalau ada Piala Dunia nonton, sudah ke sana semua. Iya. Artinya memang ini sangat-sangat akbar. Ya, dengan pemecatan Kluivert ini Pak Lano, gue manggil Lano aja dah. Iya gitu aja. Orang gue ini. Dan ini kan Kluivert dipecat. Dan ini sudah menurut saya ini keinginan masyarakat Indonesia. Karena dipegang Kluivert di 6 pertandingan, Indonesia don't have progress, tidak ada progres yang bagus. Ya kan, dari 6 pertandingan kita kalah 1-5 dari Australia, ya kan. Terus kita menang cuma 2 kali lawan Bahrain dan lawan Cina, ya kan. Habis itu kalah lagi semuanya. Sampai sama Jepang kalah 6-0, 2 pertandingan sisa juga akhirnya kalah 3-2 sama Arab, dan terakhir kalah sama Irak, ya kan. Ya akhirnya bahwa dipegang Kluivert ternyata Indonesia tidak memiliki progres, dan memang pemecatan lah yang harus terjadi. Menurut Pak Lano, apakah pemecatan Kluivert ini sesuatu langkah yang tepat? Pertama sebelum itu gue mau nanya dulu, ini yakin pemecatan? Ya saya jangan-jangan emang kontraknya begitu, jangan-jangan kontraknya emang cuma pendek aja. Per event? Atau per event? Per event.
saya sih pribadi belum yakin bahwa ini ada kontrak jangka panjang sama Patrick Kluivert. Kalau saya bilangnya ini memang udah antisipasi dari awal bahwa ya udah ini kontraknya sepanjang campaign Piala Dunia, kalau nggak lolos ya sudah kontrak berakhir. Dengan Kluivert khusus. No with Sintayong. Sintayong juga waktu dulu dipecat, gue nggak yakin tuh ada kontrak panjangannya. Gue pribadi ya, silakan netizen mau bilang saya halusinasi, tapi gue percaya kalau itu ada kontrak panjang. Selama nggak pernah tunjukin ke media bahwa ini kontrak berpanjang. Artinya kalau Sintayong kontrak sampai dengan Piala Dunia, dia di tengah jalan sudah dipecat. Jangan-jangan waktu dipecat itu memang udah mau habis kontraknya. Bukan ada kejadian di locker room nih? Itu kan lain cerita ya. Tapi ini bahas kontrak kan. Ya, gue soalnya kan nggak merasa, gue sih nggak yakin bahwa itu benar-benar diperpanjang. Ya soalnya kan ketika kita kalah timbul rumor segala macam bahwa kayaknya ribut sama pemain kan. Iya, lu pilih gua atau pilih namanya aja Silgers kan. Ya saya nggak mau nyebut nama, tapi mungkin ada nama itu masuk ya. Iya, Silgers itu. Iya, artinya itulah. Artinya akhirnya PSSI lebih memilih pemain daripada ke pelatih. Kalau cuma satu pemain aja yang ngomong itu, bicara itu, kenapa pemain itu dikorbanin? Kenapa harus pelatih dikorbanin? Saat itu pelatih lagi posisi bagus. Menurut saya, kalau saya sebagai ketua PSSI, kenapa harus pelatih dikorbanin? Soalnya pelatih yang Sintayong sudah merancang tim ini sejak 5 tahun sebelumnya kan, ya enggak? Begitu hanya satu orang pemain saja bicara, goyang langsung. Satu pemain apa artinya? Sama aja kalau dia cedera kan sama aja. Tergantung Om. Makanya kan seyogyanya kan orang-orang di PSSI yang ngurusin bola kita ini, terutama di timnas, itu mesti orang-orang yang sudah berpengalaman megang tim. Sudah di lapangan ya? Di lapangan, ya kan? Oke lah, kita mengesampingkan Pak Sumarji. Ya, tapi yang kan biasanya kalau di tim bola ya, kalau kita sama di klub bola kan pasti antara CEO sama klub lah, pasti sama pelatih, itu kan pasti udah punya rancangan nih, mau ambil siapa. Dan ketika nego kan dilibatkan pelatihnya. Ngerti nggak? Nah, mungkin waktu dulu dalam tanda kutip ya, merekrut Hilgers itu dikasih janji surga kali. Hilgersnya dikasih first class treatment lah, karpet merah, segala macem, sehingga jadi masa jumawa. Padahal kehadiran Hilgers di mata saya untuk tim nasional tidak ada apa-apanya. Ada efeknya tadi. Nggak ada efeknya malah nggak kepake menurut saya. Jadi baik lagi kan, negonya nih, ketika mengambil pemain-pemain naturalisasi ini, itu gimana awalnya? Ya, artinya bahwa tidak ada transparansi dari PSSI soal ini juga semuanya ya. Jangan pada publik, kepada Sintayong gimana awalnya? Kan ada perbedaan nih antara kota pertama yang anak-anak Banda tuh, yang anak-anak muda, sama yang kota kedua nih. Ini saya sih lihatnya ada gapnya lah, kayak gitu. Ya yang saya bingung, kenapa mengorbankan seseorang yang sudah membangun fondasi tim nasional secara bagus, secara menjanjikan, ya kan? Yang secara kalau kita nonton enak banget, ya kan? Dan setiap permainan tim nasional di bawah Sintayong itu kita punya harapan gitu loh saya. Itu yang saya alami loh. Kalau saya menikmati tim nasional di era Sintayong ya, dibandingkan era Kluivert. Kluivert juga idola saya. Tapi ketika Kluivert megang tim nasional, saya tidak merasa ada itunya. Juga ada minusnya juga Sintayong. Bagi gue pribadi ya, seorang pelatih asing sudah 4 tahun ya di Indonesia, ya kan? Nggak bisa bahasa Indonesia tuh nggak mungkin. Kalau saya ngomong bahasa Indonesia kok. Ngomong Indonesia ya? Ngomong Jawa nggak sekalian? Ngomong Jawa? Ngomong bahasa Indonesia aja sih. Nggak, kan gini aja, waktu dulu gue pegang Persebaya, Dutra pertama kali main di Persebaya, gue bilang sama dia, dalam 3 bulan lu harus bisa bahasa Indonesia. Gue dampingin dia Neymar untuk bantu adaptasinya. Masa Sintayong nggak bisa? Itu menurut gue arogansi sedikit lah. Gitu. Ya artinya dulu saya pernah juga manajer, pernah juga kejadian seperti itu. Ketika itu kan ada Wimmersbergen, tapi Wimmersbergen dipecat kan dengan hampir, kalau itu saat itu kan hampir seluruh pemain memang sudah tidak cocok dengan pola gaya pelatihan dia yang begitu saklek segala macam ya itulah. Tapi biar gimana pun harusnya kan seorang tim manajer bisa berargumen, ya kan. Jangan jadi bahwa keputusan final ada di ketua umum. Kita dari argumen kita lah bisa menguatkan. Oh kita masih butuh Sintayong, masih butuh ini, harusnya ya saat itu ya. Tapi oke lah. Sekarang Sintayong kita lupain dulu lah. Tapi memang saat itu ketika ada dikatakan diberhentikan itu
blunder ya. Lagi Iya, lagi iya. tengah lagi istilahnya lagi tengah jalan tuh ganti konektor pengemudi itu susah gitu. Seluruh pengamat di sepak bola menyatakan itu blunder. Terlepas dia mau baik buruknya dia punya kelakuannya gitu. Ya, seluruh pengamat sepak bola yang berpikir jernih blunder. Tapi yang berpikir tidak jernih yaitu dukung. Tapi mendukung ya mungkin ada faktor X, saya nggak tahu ya. Ya, di Indonesia Ya, gitu itu banyak. ya, kayak gitulah. Indonesia kayak dulu dari dulu seperti itu kan kondisinya kan. Tapi itu blunder, apalagi setelah Indonesia menang lawan Arab 2-0, itu blunder banget tuh, ya kan? Dan masih ada peluang untuk kita menduduki posisi ketiga waktu itu kan, ya kan? Masih bisa lah secara itu. Tapi ya udahlah, itu udah lupakan lah. Dan datang Kluivert. Sekarang Kluivert dipecat. Fons, ya kan? Menurut Alfon, tepat gak pemecatan Kluivert nih? Kalau menurut saya sih ngelihat 2 pertandingan terakhir kemarin ya, emang feeling saya sih ya bakal dipecat. Mungkin bahasa halusnya diganti kali Om ya. Karena 2 pertandingan kemarin tuh kesannya dia kayak nyoba-nyoba formasi. Iya. Padahal di saat seperti itu kan riskan banget gitu loh. Baru ya bukan saya menjelekkan beberapa pemain, enggak. Cuman menurut saya ada beberapa pemain yang dia udah belum bisa main di timnas, bisa main cuman belum waktunya lah. Dan ada satu pemain juga yang memang nggak bisa main di timnas saya rasa. Mungkin kalau di Liga 1 sih masih oke. Cuman kalau untuk timnas ya dari beberapa kesalahan sepele yang dia buat ya itu sangat merugikan tim. Itu kalau saya lihat dari pemain ya sebagai pemain. Itulah dampaknya kenapa penggantian dilakukan di tengah jalan. Iya. Ya kan? Akhirnya pelatih yang baru ini kan itu dulu bereksperimen terus. Iya. Padahal Mulai sini dari nol lagi. iya kan mulai dari nol lagi. Banyak pemain yang contoh lah ada komentar dari Tom Haye juga. Kluivert kebanyakan bereksperimen terus nih sehingga dari mulai strategi, dari mulai pemain gonta-ganti akhirnya kayak tim nasional ini kayak dari nol lagi nih gitu loh. Harusnya kan tinggal meneruskan aja nih. Ya kan? Benar. Tapi kan saya bilang tidak mungkin seorang pemimpin meneruskan apa yang sudah dari sebelumnya, ya kan? Dia punya ideologi sendiri, dia punya idealis sendiri untuk gue lebih bagus daripada yang kemarin kok. Nah, tapi kan ini kan eksperimen itu dilakukan justru di saat-saat yang genting, yang monumental. Pertandingan yang 2 ini pertandingan menurut saya pertandingan yang sangat penting. Dan itu tidak perlu lagi ada eksperimen harusnya sudah paten. Makanya kan mestinya pelatih yang pinter itu dia bikin formasinya sesuai pemain yang ada. Bukan maksain dia punya formasi. Benar. iya kan kemarin kan waktu Alphonse mengamati 2 pertandingan Indonesia lawan Arab dan Indonesia lawan Irak, yang saya bingung di pertandingan pertama seorang Rizky Ridho tidak bermain sama sekali. Iya. Tapi ketika di pertandingan kedua dia full mainin. Ya kan? Harusnya kan kalau saya yang biasa melihat tim-tim Eropa, Amerika itu sudah pertandingan pertama itu sudah kerangkanya tim nasional itu udah dari situ tuh sebenarnya. Sudah kerangka itu. Kalaupun ada tambahan udah. Ya, ibarat kata kalau di mobil balap nih Om sudah upgrade tiap kali fase upgrade spare part. Tiba-tiba dari fase mau menjelang akhir dicepat semua spare partnya. Ganti yang standar. Ya balik lagi deh. Sebenarnya sah-sah aja sih ya. Mungkin setiap pelatih punya karakter, ideologi masing-masing. Tapi kalau menurut saya nggak ada salahnya juga. Kan dia pasti udah sebelum dia ke Indonesia pasti dia udah ngeliat kan apa yang sudah dibangun sama Coach Sintayong. Kalau dia memang mau sedikit melunak aja dan tinggal melanjutkan apa yang sudah dibangun sama Coach Sintayong dan mungkin menambahkan sedikit-sedikit aja, insya Allah sih semuanya bakal baik-baik aja. Tapi kan kembali lagi ke manusianya kan Om ya, saya juga nggak bisa memaksakan. Tapi kalau saya yang jadi pelatih ya, apa yang sudah dibangun tadi, ini udah bagus nih. Mungkin apa yang kurang saya tambahin sedikit gitu loh. Apalagi masuk tengah musim. Kalau gitu kenapa nggak dia aja pelatih ya waktu itu ya? Oh iya kan? Enggak, soalnya kita ini aja nih, hal yang kecil aja. Tapi nggak sepele, tapi ini menjadi suatu kekuatan. Kayak ada perdebatan antara strateginya Alex Pastur yang didaulat oleh Kluivert sebagai asistennya intinya dan Kluivert sendiri. Kluivert masih condong bermain dengan 2 center back, ya kan? Sementara Pastur sudah tidak mau main itu lagi. Dengan melihat sebelumnya ke belakang rekaman
dia mau 3 center back. Ya akhirnya Clifford tetap kekeh main di 2 center back, ya kan? Ya kejadiannya seperti ini. Ya. Ya enggak? Ya artinya ada kejadian, menurut saya ada disharmonisasi di dalam tim kepelatihan sendiri menurut saya di situ sudah ada. Artinya bahwa apa yang jadi pemikirannya Pastor kok tidak diikuti oleh Clifford. Ya kan? Artinya bahwa oke lah gue datang terlambat. Harusnya dia sadar diri dong. Ya dia sah-sah aja, dia mati kepalanya. Ya dia sadar diri dong harusnya kan. Oh iya, Indonesia biasa main dengan 3 center back nih, ya kan. Ya kan dari dulu juga main seperti itu nih, ya kan. Dan waktu terakhir mengalahkan Arab pun juga seperti itu. Dan ternyata Indonesia ditakuti dengan permainan seperti ini kan. Sebenarnya kan udah ada rekaman semuanya ya. Ya kan, tapi kenapa tidak dilakukan oleh Clifford? Keras kepala, artinya keras kepala Clifford inilah yang membuat hancurnya tim nasional. Gimana Lan? Gue yakin dia keras kepala om. Kok nggak keras itu dong om, nggak bisa nyundul om. Enggak. Feeling gue jangan-jangan juga emang ada udang di balik batu. Pokoknya ada apa kekuatan di luar ini semua yang Kekuatan besar. mungkin bisa membuat Clifford nurut kali. Supaya jangan terlalu ngoyo mencari Piala Dunianya. Ya termasuk rumors yang di pertandingan pertama Clifford menurunkan 3 local pride. Beckham Putra, Mark Klok, ya kan? Mark Klok ya, Ricky Kambuaya dan si siapa? Jacob Sayuri, tiga, ya kan? Dia menurunkan itu karena dia merasa tidak enak dengan masyarakat Indonesia kalau saya menurunkan semua diaspora. Apa jadinya nih? Ada rumors itu ya. Kalau saya sih rumors itu tetap saya akan jawab. Kalau Clifford saat itu menurunkan semua diaspora pun, toh mereka Indonesia, mereka di dadanya Garuda gitu. Jangan dan kalaupun mereka menang, yang akan menikmati kemenangan itu adalah masyarakat Indonesia. Jadi jangan berpikir picik seperti itu. Kalau rumors ini benar. Nah, itu alasan aja tuh. Ya kan, akhirnya apa? Dengan diturunkannya 3 local pride, artinya kemarin juga Beckham Putra tidak bisa nggak bisa apa-apa. Perform bagus. Jacob Sayuri 2 gol kesalahan dia, ya kan? 1 kesalahan dari Tapi gue gak nyalain pemain om. Itu karena memang kita dari awal udah salah settingan lah istilahnya. Iya. Artinya kalau ini rumor kemarin benar, ini kalau sudah begini kebongkar semua nih, ya kan? Langsung kebongkar semua nih sampai ada yang SNS segala macam. Si Sofyan agennya ada agen Patrick Kluivert itu dari awal juga dipertanyakan tuh ketika Patrick Kluivert pertama memimpin Indonesia. Kok bisa ada seorang agen ada duduk di bench tim? Tidak pernah, itu nggak pernah jadi di bola ya, nggak pernah jadi kayak gitu. Di bola manapun nggak ada tuh agen duduk di bench. Sebagai apa duduk situ dia? Wah. Title-nya sebagai apa title-nya? Ya kan kalau misalnya let's say lah, misalnya kan ini kan banyak tim yang lakukan ini ya. Dibikin tulisan sebagai translator. Mana bisa Indonesia? Nggak bisa bahasa Indonesia. Nah itu mungkin jadi pertanyaan tadi Pak Leno bilang, ada apa di balik semua ini? Ini yang ada hal besar yang kita nggak tahu, rahasia besar yang kita nggak tahu apa maksudnya ini, kan kita nggak tahu juga nih, ya nggak? Biar waktu yang menjawab lah kalau saya sih. Ya ada apa fungsinya dia di situ kita nggak tahu. Kalau gua harus dijawab itu sama PSSI. Iya. Bukan waktu yang menjawab itu. Ya biar tunggu waktu lah, biar PSSI biar menjawab tunggu waktu, biar dia berpikir dulu nih. Yang kelamaan ya jawabnya. Kan? Iya, saya kemarin juga bicara sama orang dalam PSSI bahwa apakah sudah ada rapat exco yang membahas soal Clifford. Belum sampai saat ini. Ya udah itu aja dulu saya. Harusnya kan kegagalan ini segera disikapi. Itu dicari jalan keluarnya seperti apa, ya kan? Baiknya seperti apa? Harusnya segera dong para exco tuh harusnya segera langsung ini. Ada 3 hal yang mesti segera dibahas dijawab oleh PSSI kepada publik. Ya kan? Iya. Terbuka aja lah soal kontraknya Patrick Kluivert sama STI ini masih awal kita semuanya, ya kan. Kedua, ini Sofyan siapa itu? Sofyan yang orang Maroko itu. Di bench sebagai apa title-nya? Title dia sebagai apa? Ya kan? Dan kenapa itu dibiarkan terjadi? Negonya Erick Thohir selaku pimpinan PSSI saat ini itu gimana sama timnya Patrick Kluivert itu? Ya kan? Iya sih. Benar lah. Oke lah. Sekarang Kluivert sudah dipecat. Kita anggap sudah dipecat lah, ya enggak? Iya. Nah, pasti kan ke depan masih ada lagi event-event yang harus kita cermati. Artinya jangan kekalahan kemarin membuat kita very upset, sangat kecewa lah. Janganlah. Artinya kita jangan membuat kita terus frustasi. Akhirnya program-program yang sudah dilakukan ini terus ditinggalkan. Indonesia kebanyakan gitu loh.
Ya. saya kasih tau ya. Ketika kita gagal di sini, terus kedepannya lagi udah malas nih. Aduh, udah malas lagi dulu, kayak udah event yang besar udah gue terlewatin, nggak bisa. Di depan ada AFF U16, AFF 2026 di bulan Juni-Juli. Satu lagi tadi kan bilang 3 kan. Satu lagi itu ingat nggak di podcast lain tuh Andre Rosiade pernah ngomong ada tudingan bahwa ini ada potensi judi. Itu harus dijawab tuh. Jangan dibiarin ngambang itu. Udah judi ya. Ini bahasa timnas loh. Ya kan dia bilang ini ada potensi judi dari Sofiannya. Itu dijawab tuh. Jangan dibiarkan ngambang itu. Ya kan? Andre Rosiade ini memang selalu menggunakan bola panas yang memang fakta. Emang orang juga panasan kan jadi Ya, fakta yang memang harus dijawab ya. Iya. Ya memang bikin pusing PSSI ini. Ya, Tapi kita butuh orang seperti Andre Rosiade ini butuh. Kalau enggak tidak ada kontrol ke PSSI. Tidak ada kontrol ke PSSI. Makanya saya salut sama Andre Rosiade yang berani itu. meskipun dia tergolong di bola baru lah ya, Baru. tapi dia berani mengungkapkan dapur-dapurnya timnas. Itu saya appreciate banget tuh. Tapi yang saya salut sama dia, sikap lantangnya dia di DPR juga dibuka juga, dilakukan juga di sepak bola nasional. Itu yang saya itu. Artinya memang dia orangnya memang konsisten lah menurut saya, ya kan. Oke, Clifford sudah berlalu. Tapi di depan masih ada event-event penting yang membawa nama bangsa dan negara. Tadi saya sudah sampaikan ada AFF 2026 bulan Juni dan Juli tahun 2026 tahun depan. Terus ada Piala Asia di mana Indonesia kan lolos langsung ya kan ke Piala Asia 2027 yang dimulai bulan Januari. Itu sudah waktu yang menurut saya Piala Asia kualifikasi ya? Iya, enggak udah langsung Indonesia langsung ke putaran final. Piala Asia nih. Iya, Piala Asia langsung lolos ke putaran final kan. Dengan Indonesia sebagai runner up di grup 3, dia langsung lolos ke Piala Asia. Bulan Januari. Yang di grup 3 kemarin kan, putaran ketiga kemarin kan dia juara runner up tuh. Dia langsung lolos, Indonesia lolos. Nah, Januari 2027. Waktu itu udah mepet menurut saya, ya kan? Udah harus dipikirkan dari sekarang. Nah, Lan, kira-kira Clifford sudah berlalu lah. Kira-kira ke depan siapa figur yang cocok menggantikan Clifford? Di sini ada keluar langsung deh nama-nama. Ada pelatihnya Irak, ex Jesus Casas yang dari Spanyol. Iya, oke. Ada Giovanni Van Bronckhorst, ada pelatih Spanyol yang dulu kita Luis Milla segala macam. Bahkan kembali lagi STI-nya. Atau STY lagi, dan ada Philip Cocu. Philip Cocu ada? Iya, ada artinya masih ada bau keju Belanda masih ada di situ nih. Ada Bronckhorst, ada Philip Cocu lah. Artinya kan karena diaspora kita kan kebanyakan dari Belanda ya, untuk komunikasi biar lancar. Tapi dengan Clifford komunikasi lancar, tetap aja blok. Makanya kan saya sempat dengar kayak ada beberapa podcast kemarin bilang kalau Coach Sintayong masalah bahasa segala macam. Buktinya panggil pelatih yang juga dari Belanda juga bisa bahasa Belanda juga nggak menjamin kan. Kan kembali lagi, bukan komunikasi emang yang pertama sih. Cuman nggak mesti harus bahasa Belanda juga, bahasa Inggris juga bisa. Bahasa Indonesia juga, saya rasa pemain-pemain kita bisa kok bahasa Inggris. Jadi sebenarnya bukan masalah bahasa sebenarnya. Dari tadi aja saling terbuka aja. Kalau memang mau lolos Dari awal tuh terbuka, transparan aja terus. Ya ini yang tidak, kelemahan ini yang tidak dilakukan jangan dibuat-buat gitu kan. Kelemahan ini yang tidak dilakukan oleh PSSI. Itu aja kan, keterbukaan. Itu aja kan, semua sebat tertutup. Jadi kayaknya permintaan diaspora, gue mau ngambil Miliano Jonathans, itu sebenarnya kan nggak tahu juga, tahu gampang diambil, itu memenuhi hasrat sendiri atau memenuhi keinginan masyarakat Indonesia atau pelatih, kita nggak tahu. Kalau bilang memenuhi keinginan masyarakat Indonesia nggak tepat Om, karena kita kan hanya terima apa yang disuguhkan ya. Disuguhkan. Oh iya, itu mau dinaturalisasi. Oh iya, siap kita dukung deh. Padahal kita juga nggak tahu nih ini pemain yang dinaturalisasi ini pemain dari mana. Iya. Karena ya mau apa aja, bukan saya meremehkan. Karena ada keluarga juga, saya tinggal di Belanda, saya juga sempat ketemu sama orang Belanda juga. Sempat saya menanyakan beberapa pemain ya, mereka bilang ya ada yang tahu, ada yang enggak gitu doang. Iya benar, itu benar. Bahkan sepupu gue di Belanda juga bilang, itu yakin ambil pelatih Clifford? Ya nggak tahu, dari kontrak. Kayak gitu. Dia supporter Ajax Om, dia bilang. Dia supporter Ajax, dia bilang. Yakin ambil pelatih Clifford? Hah? Kenapa namanya?
Kalau Alex Pastore malah orang sana tuh ngertinya si Alex Pastore itu. Nah, termasuk nama Alex Pastore itu yang jadi kandidat yang kalau untuk emang gantiin. Indonesia budgetnya lagi kurang ya udah. Kalau memang ini masih dalam kontrak ya durasinya, nggak usah ribet dah. Yang Alex sudah Pastor ada. aja. Alex Pastor. Berarti Lano sama ini Alex Pastor ya. Kalau gue pribadi, gue kan tahu sendiri Om ya, gue kan penggemar bola Italia. Dan Indonesia mainnya counter attack. Siapa yang paling bagus dengan counter attack-nya? Italia dong. Catenaccio, ya kan. Kalau gue punya kebebasan nih, gue milih Masuk Lippi di timnas. Iya, mendingan sekalian gitu sih. Kalau memang mau main counter attack ya, sekarang Lippi kalau mau, balikan dia dari pensiun bola gitu kan. Nah, tapi kan ini kita kan maunya realistis ya kan. Bicara duit, bicara, gue tahu udah bilang ini pasti duit tuh kan gitu. Nah, ya udah yang realistis, udah Kluivert keluar tapi Pastor stay. Tapi kayak gue masih ada deh. Kayak ini gue bisa nggak ya? Pakai kredit card gue bisa nggak ya panggil Lippi? Gue tampaknya ada, mau gue WA dia. Lippi apa Del Piero? Dua-duanya ada gue. Tapi kan Kalau lagi yang kekurangan pakai kredit saya deh. Yang penting kan waktunya ada kan. Oh gitu ya. Tapi enggak, artinya kalau Lippi jauh dari lah. Artinya sekarang yang ada kan Pastor ya kan. Sementara Pastor pasti sudah mengamati ya kan, sudah, dan ternyata pengamatan dia lebih paham daripada Kluivert ya kan, yang Pastor sebenarnya yang bagus Om. Iya. Kalau menurut saya ya. Iya. Dan kan rumornya juga kemarin tuh lawan Irak tuh ada debat antara PK sama Pastor kan? Iya itu kan saya bilang soal strategi itu debat itu, bahkan di dalam sendiri pelatihan sudah ada disharmonis karena perdebatan itu ya kan, sudah saling keras nih. Pasti Pastor gitu, apa gue bilang track ya kan, gue udah bilang pakai 3, kayak lu pakai 2, bandel bener sih, kasih tahu. Hal gitu pasti kan, ya terjadi begitu kan. Waktu kemudian si Kluivert ngomong, iya gue salah pakai tutupin anduk sambil nangis kan. Udah gak usah nangis lo, drama kali gitu sama Pastor kalian. Ya mungkin ya itu kali ya, shock lah, artinya semua jadi shock lah. Dan ini juga Om perhatiin, ketika habis tanding timnas ya, kalau emang pelatih timnas dan dia kan menunjukkan bahwa dia peduli sama Liga 1 ya, mau menggunakan pemain Liga 1. Tapi pernah nggak melihat dia stay di belakang Indonesia untuk memonitor semua game Liga 1? Hampir kan yang memonitor paling Alex Pastor sama Dani Lanzat. Iya. Dan mereka berdua yang selalu stay Indonesia ketika lagi nggak ada pertandingan, mereka masih di Indonesia, masih mantau. Entah dia? Oh dia bisa kemana-mana dong, ke Eropa main lah, ada acara di Barca. Di mana dia punya prioritas nih? Ya jangan salahin saya dong, kok nonton ke saya, ngototnya ke Erick Thohir dong, ngototnya dong. Ya itu kan delay sama Erick Thohir. Kok ngototnya sama saya lalu? Ya kan, wah, buru-buru udah kita undang ke sini, kita panggil ya kan untuk ya enggak lah ya. Kemana? Nangis gua malah-malah kalau gua. Ya, iya. Oke, ini berarti kalau dari luar Alex Pastor ya. Alex Pastor. Ya, artinya tinggal meneruskan aja. Meneruskan yang Alex Pastor dari menurut kita Alex Pastor itu satu visi dengan apa yang sudah dilakukan Sintayong gitu aja kan, sudah bisa mencerna lah. Iya. Oke ya. Jangan lagi lah kita mesti balikin Sintayong apapun dibalik itu semua ya. Oke. Karena jangan bikin dikotomi lah gitu. Nah, selain itu juga yang lagi beredar juga nih di dunia masyarakat sepak bola nih, ngapain ngambil pelatih-pelatih yang dari luar, ya kak? Iya. Ya kan? Di Indonesia juga banyak pelatih-pelatih luar yang capable segala macam kan? Dia bilang gitu. Contoh, ada pelatih Persib, Bojan Hodak, ya kan? Terus ada juga pelatih pelatih PSM, Bernardo Tavares. Oke. Ada juga pelatih Persija dari Brazil, Maurizio Souza. Ada juga pelatih PSM yang sejauh ini benar-benar Jean Paul van Gastel ya kan? PSM kan itu kan 4 pelatih itu kan menurut saya masih tahu di ini kalau PSM. Iya, artinya pelatih itu menurut saya kan nggak, nama mereka ini langsung ke blow up gitu loh. Ya kan? Nah, dari keempat nama ini kalau Alphonse kemana lebih condong? Kalau saya di luar dari Pastor nih. Di luar dari yang pelatih dari luar ya. Ini di Super League juga ada nih pelatih yang ini. Kalau saya di Super League saya rasa belum sih Om. Kalau menurut saya ya, dari penglihatan saya ya,
Saya kurang serak kalau ngambil pelatihnya asingnya ada yang udah ngelatih di Liga 1. Ini kan kita targetnya pengen timnas bagus ke Piala Dunia. Kenapa nggak sekalian ngambil pelatih yang memang udah pernah berkiprah di Piala Dunia aja? Iya. Gini Mas Alfon, kalau Piala Dunia kita bicara 2030, ya kan, mesti 2030. Kita ada AFF 2026 sama Piala Asia, ya kan. Tadi kan saya bilang, kalau luar kita sudah punya Mas Alfon dan Lano sudah setuju dengan Lek Pastur. Ini sekarang saya hanya butuh setuju yang mana nih kalau dari 4 nama ini ada Bojan Hodak, ada Bernardo Tavares, terus ada Mauricio Souza pelatih Persija, ada Jean-Paul van Gastel dari PSIM. Nah, maksud saya ini hanya saya mau tahu opininya Mas Alfon dari 4 ini kira-kira apa nih siapa yang kalau Mas Alfon pilih siapa? Kalau untuk yang nanganin timnas nih, untuk AFF nih. Iya, untuk timnas aja setelah yang gantiin Kluivert. AFF berarti 23 kan AFF. Enggak, itu SEA Games. SEA Games itu. Iya. Siapa yang ganti Kluivert? Dari 4 nama ini yang saya sebutin ini. Saya yang pelatihnya Persija aja deh. Mauricio Souza, Brazil ya. Ano? Kalau gua Tavares, tapi bukan senior. Enggak, saya nggak mau senior. Gua mau Tavares, tapi bukan, dia lebih kayak asistennya Alex Pastur. Iya. Ngerti nggak? Enggak, kita singkirin dulu Alex Pastur. Gue pokoknya dia asisten Alex Pastur, nggak titik. Kalaupun dia mau megang, dia megangnya U20 atau 23, udah selesai di situ. Gitu ya. Karena dia lebih tahu anak-anak lokal kan daripada Pastur sama Lanzat. Nah, dia tahu anak lokal, bagusnya dia mati anak-anak 23 sama 20. Dia udah tahu anak-anak Indonesia seperti apa main bolanya. Pegang situ. Lan, sepak bola ini kan ada unsur latah. Ya, itu yang mesti Tunggu dulu, enggak ada unsur latah. Iya. Dan Eropa juga melakukan itu soalnya. Iya. Ketika pelatih ini sukses membawa klub, ya kan, klub juara-juara, wah ini pelatih timnas aja nih. Akhirnya gitu dulu, zaman era dulu gitu begitu kan. Iya, betul. Nah, itu yang buat media yang buat gitu ya, kan. Nah. why not Bojan Hodak untuk gantiin Kluivert? Ya, dia B2B Persib. Dia ada hal-hal di luar, di dalam bola kita nggak bisa ungkapin di luar, ya kan? Yang kita tahu. Nah itu tuh membuat gua mikir enggak lah. Pertama juga yang tadi Hodak, Mauricio Souza, Van Gastel ini masih dalam klub, ya kan? Jangan bikin repot klubnya dah, ya kan? Lagi tengah musim, mereka lagi belum mau naik semuanya, kita ambil pelatihnya merusak klub ya? Merusak klub, ya kan? Mendingan ambil yang lagi nganggur, Tavares. Dan dia memang bagus. Lihat loh, yang nemuin Sakuri, yang nemuin Sayuri siapa? Dia kan? Ya. Iya, saya mau ngasih kepahaman doang. Saya bilang dari 4 nama ini, udah saya bilang itu dulu ya. Kira-kira siapa yang untuk gantiin Kluivert? Kalau gantiin kagak ada. Nggak ada. Itu keluar loh. Hah? Iya, itu yang keluar kan. Nggak ada. Alfon juga nggak ada 4 nama ini. Sebenarnya emang nggak ada sih, cuman kalau emang ya kayak Pak Lano tadi, kalau mau menjadi asisten mungkin bisa. Gitu ya. Si Maursi yang pelatih Persija itu. Tapi kalau untuk jadi pelatih kepala di timnas 4 pelatih asing Indonesia ini menurut saya belum level. Bukan levelnya. Berarti kita sudah terbiasa dengan pelatih asing. Iya. Berarti jangankan pelatih asing yang ada di Indonesia, apalagi pelatih lokal. Berarti sudah tersingkirkan dong pelatih lokal. Jangan itu bahasanya jangan. Nah, dikotominya seperti itu kalau saya. Jadikan pemicu dong. Maksudnya saatnya pelatih lokal, ya kan? Coba dong buktikan ilmumu di luar Indonesia. Mati kayak di negara-negara lain, ya kan? Total nama besar, negara butuhkan kamu balik. Tapi dengan nama sudah besar gitu loh. Jangan tunggu negara yang bantu. Istilah kata gitulah. Berarti sekarang tim nasional pelatihnya harus pelatih asing, pelatih luar. Enggak juga. Enggak mesti pelatih asing sih. Enggak juga. Gua sebenarnya kalau gua ketua PSSI ya, gua lebih milih pelatih lokal di senior. Asing itu malah di U23, U20, 17 itu malah pelatih asing buat bina yang muda-muda. Tapi di lokalnya cukup di seniornya cukup lokal. Nah, kalau gitu lokal siapa? Kalau gua sekarang lokal. Kalau gitu gini dulu ya, kopi dulu ya. Ya oke. Kopi Uang Mas nih. Uang Mas nih udah terus-terusan nih. Wah, bisa jadi langganan podcast bicara bola nih. Iya, enak kopinya. Enak nih. Alhamdulillah. Kopi masih kerasa ya. Surabaya punya ya? Iya. Pabrik Gresik. Wani, Cak. Wani, Cak. Wani. Durung wani. Oke. Kalau gitu pelatih nasional siapa?
Ini susah nih kalau ngomong multinasional nih. Mikir deh. Pelatih yang muda ada kemarin baru kabar nih, ya kan, setelah Gerard Van den Berg gagal bawa Indonesia juara di AFF U23 dan gagal juga di Piala Asia kualifikasi, akhirnya dipotong, masuk lagi seorang Indra Safri untuk SEA Games. Gak ada lain ya? Betul dulu, padahal SEA Games ini kan dari awal kan sudah kita tahu untuk Gerard Van den Berg, ya enggak? Apa nih hanya buat Indra Safri, lu ganti dulu sebentar deh di SEA Games, habis itu balikin lagi ke Gerard Van den Berg, kan lucu kan? Ya, karena SEA Games kan juga ada pertian negara sini. Iya nggak artinya. Nah sekarang Clifford nggak ada nih. Kira-kira lokal siapa nih? Kira-kira? Gue gini ya, terlepas ini bukan masalah gue pro towel atau enggak ya, tapi gue akuin Fahri Husaini itu pantas di pelatih timnas. Siapa? Fahri Husaini. Iya. Fahri Husaini. Ini bukan gue pro towel atau kontra towel ya. Itu bodo amat deh gue soal itu gitu kan. Ya karena Fahri Husaini saya berkawan sama dia. Iya. Dia orang yang berkarakter. Kita dan orang dia tahu dia gimana. orang yang keras, berkarakter. Orang yang berkarakter. Saya tahu itu. Dan itu seorang Fahri Husaini. Benar-benar tuh. Karena dia pernah sukseskan bawa tim kelompok umur kan. Itu karena karakter dia yang keras memang ini. Yang dan disiplin itu ya. Masalahnya gue gak yakin juga dia akan terima megang timnas dengan posisi sekarang kayak gini kondisinya. Belum tentu mau. Yang senior. Belum tentu mau. Kalau Alfon siapa? Senior. Dia Fahri Husaini. Saya juga tadi mau mikir Coach Fahri juga. Fahri Husaini. Soalnya ya karakternya emang bagus. Ya saya tahu beliau lah. Sempat ketemu juga waktu di PKT Bontang. Dia juga bisa, asistennya mungkin bisa Mas Bima. Ada Eko Purjanto, ada Kurniawan, ya kan? Ada, atau kalau mau gila, abis Piala Dunia U17, Nova aja jadi pelatih senior. Terlalu dini. Mas Nova mungkin bisa megang usia 23 dulu lah. Itu oke lah. Asistennya Fahri senior tapi dia megang 23. Gitu ya. Bisa. Kayak gitu. Oke. Pokoknya kalau gua 20 ke bawah itu mendingan orang asing, tapi 20 ke atas tuh lokal. Jadi pembinaan di yang usia mudanya mantap lah Om. Pondasinya kan itu ibaratnya. Oke. Jadi apa yang dilakukan oleh pelatih baru nanti untuk menghadapi AFF 2026 bulan Juni dan Juli? Apakah tetap mempertahankan? Tapi nggak tahu juga. Juni-Juli kebetulan off season di Eropa. Iya. Dan berarti kan pemain-pemain itu bisa dipanggil untuk main di AFF. Harusnya bisa. Sementara Indonesia sejak tahun 96 tidak pernah juara AFF. Ya kan? Nah, kira-kira apakah menurut Lano dan Alfon dengan materi pemain yang kemarin gagal di Piala Dunia, di pra-Piala Dunia, apakah cukup mumpuni untuk bisa juara di AFF 2026? Cukup mumpuni? Harus. Kalau gitu mumpuni harus ya. Kalau nggak juara mah kebangetan. Om. Bangetan Luis. Dulu investasi, ini kita bilang investasi ya, yang kita keluarkan untuk meng-hire mereka semua, ya kan, untuk meng-guide mereka semua ke timnas Indonesia, ya kan? Itu paling enggak minimal revenue-nya, minimal 5 baliknya, ya juara Piala AFF lah. Tidak perlu malu ya. Hah? Tidak perlu malu ya. Revenue yang untuk Piala Dunia ternyata untuk AFF nggak perlu malu ya. Nggak perlu malu. Itu minimal Harus- itu minimal result itu. Harus berjiwa besar ya. Iyalah. Dan Piala Asia juga harus juara Om. Iya atau nggak minimal perempat final dulu lah. Iya. Piala Asia nggak bisa juga juara, Fons. Kita di Piala Asia di situ masih ada Jepang. Arab, ada Jepang, ada Korea, ada Irak. Saya masih belum bisa berpikir Indonesia bisa ngalahkan Jepang dan Korsel. Saya belum bisa berpikir ke sana tuh. Belum bisa, masih jauh ilmunya. Brazil aja baru dikalahin Jepang 3-2, Fon. Setelah 30 tahun ya. Setelah 30 tahun. Ketinggalan dulu 2-0. Di babak kedua dihajar 3 gol. Bayangin coba. Pelatihnya cuma bikin pelatih Jepang. Di pinggir. Berarti kan dia tahu. Wah, berarti dia otak lo kemana nih? Jadi nanti Ngapain dong? jangan-jangan kita bisa naturalisasi pemain dari Jepang nih. Itu yang saya tunggu. Di Bali banyak tuh di Bali. Bali banyak ya? Bali banyak. Itu yang saya tunggu kemarin kan. Kenapa kok kiblatnya kenapa mesti ke Eropa, ke Belanda? Kita pernah juga dijajah sama Jepang, ya kan? Kenapa nggak Jepang dijadikan juga kiblat untuk mencari pemain-pemain keturunan yang ada di sana? Kenapa enggak kita bikin kiblat sendiri? Kenapa mesti ikutin kiblat orang gitu? Iya itulah Kadang maksud saya saya. mikirnya gini Om.
daripada pemain-pemain kita yang bilang mau main di Eropa lah segala macem, nggak usah terlalu jauh-jauh deh. Taklukkannya dulu Jepang nih, bisa main di Liga 1-nya Jepang aja, bagus aja. Liga 2 aja bagus, Liga 2. Iya, Liga 2 udah bagus. Main rutin Liga 2 Jepang, udah bagus itu. Iya, nggak usah ke Eropa dulu lagi, Jepang aja dulu. Udah pasti dah. Oke, terlepas Jepang bilang kan katanya Coach Justin kan Jepang itu kan yang menggunakan Indonesia untuk sosial media kan. Ya oke lah, tapi juga di lapangan buktikan juga pemain Indonesia bisa nggak bersaing sama main Jepang. Nah, betul. Bersaing secara teknik dan intelijensianya. Gitu. Oke. Terima kasih Lan, Fons. Pokoknya yang jelas bahwa tim nasional harus terus move on. Harus terus semangat ya kan. Piala Dunia sekarang boleh gagal. Piala Dunia masih ada tahun 2030, 2034, 2038, 2042. Tebakan gua kita tahun 2030 lolos kita. Tapi jadi itu susah bayar. Ya, Kita bakal lolos. Nggak apa-apa. Kenapa bakal lolos? Di Arab. Di Arab. Iya. Kita main TKW. Iya. Ya kan? Itu kan bagi Arab tuh revenue. Kita pasti lolos di situ. Oke deh. Oke lah. Jadi haji bisa kuota dinaikin. Hah? Oh, harus itu. Oke. Ya pokoknya gini lah. Pokoknya apapun yang terjadi pada timnas, tim nasional tetap di hati. Siap. Kita tetap mendukung tim nasional Indonesia untuk bisa berprestasi lebih. Oke, kalau sekarang gagal di Piala Dunia masih ada AFF. Tadi Pak Lanu bilang harus juara AFF. Ya kan? Dan kita harus punya prestasi juga di Piala Asia 2027 karena kita sudah bisa lolos 16 besar di era sebelumnya, ya kan? Iya. Oke, jadi sahabat bicara bola, seru nggak? Seru-seru sedap ya. Ngeri-ngeri sedap nih. Yang jelas bahwa tetap tadi saya bilang bahwa Garuda tetap di dada. Apapun terjadi di timnas, kita tetap harus dukung tim nasional. Kita harus dukung tim nasional supaya bisa meraih prestasi yang kita tunggu-tunggu, yang kita impikan, yaitu lolos ke Piala Dunia. Masih ada panjang Piala Dunia dan masih bisa kita melakukan sesuatu yang lebih baik. Oke, terima kasih sahabat bicara bola. Terima kasih Lan, terima kasih Pak Salfon. Ya Om. Oke. Ketemu lagi Om ya. Oke.